Di kantor Pak Hasan. Siap, di kantor Pak. Pakai pakai wifi yang mana? Saya pakai Kominfo Pak. Bisa ya? Bisa saya Pak. Oke, silakan Pak Yamin dilanjut. Oke. Terima kasih Pak Hasan dan teman-teman semuanya. Nah, alhamdulillah kita mulai pembelajaran di agenda 3. Jadi adik-adik sudah melewati agenda 1. Output dari agenda 1 adalah analisis isu. Sudah ada isunya semuanya? Sudah ada isunya? Ada Pak. Sudah ya? Ya, isu umum atau yang sudah mengerucut ke aktualisasi? Ya, Pak. Ya? Sudah ada yang merujuk ke aktualisasi, Pak. Oke. Oke, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang direncanakan di agenda 1, dilanjutkan dengan agenda 2 dengan tahapan-tahapan kegiatan terkait dengan nilai berakhlak. Ya, jadi sudah jadi nih gitu ya laporan rancangan aktualisasinya Bapak Ibu, dan yang terakhir kita melengkapinya dengan agenda 3. Jadi agenda 3 terkait dengan agenda 1 ya, terkait dengan kegiatan dan judul aktualisasi yang akan kita lakukan. Sehingga adik-adik ketika melewati agenda 1, 2, dan 3, maka rancangannya sudah selesai. Di agenda 4 tinggal edit-edit saja. Itu yang diharapkan. Oke, kita di agenda 3, kedudukan dan peran ASN. Oh ya, sebelum saya menayangkan PPT, ya, kalau Ibu Dana dari mana? Dana Rifka, dari OPD mana? Dari Dinas Perikanan, Bapak. Dinas Perikanan? Oke. Ibu Tika? Dari Puskesmas Gadung, Pak. Puskesmas Kesehatan. Oke. Pak Rusdi? Izin Pak. Puskesmas Biau. Dari mana? Puskesmas Biau. Puskesmas Biau. Ibu Atika? Pertanian, Pak. Pertanian. Tadi perikanan ya. Ibu Yayu? Dari UPT Puskesmas Bokat, Pak. Puskesmas. Oke. Ibu Janet? Mohon izin Pak, dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pak. Kerteran. Oke. Lanjut Pak Sahrul. Inspektorat Daerah, Pak. Inspektorat, banyak dari UPD ya. Pak ini, Ibu Mira.
Panitia, Pak. Oh, panitia ya, makanya saya pikir Panitia, pesertanya. Pak. Iya ya, sorry, saya pikir pesertanya 11 ya. Penyelenggara BUOL ini, BKP SDM BUOL, saya pikir Bu Mira ini Iya, peserta dari OPD BKP SDM. sorry. Iya, Pak. Tiap apa, Pak? Ya, oke, Pak Kasmin. Dari SKB Pak, Sanggar Kegiatan Belajar. SKB. Pak Aswardin, SP ya. Mohon izin Pak, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pak. Oke, dan yang terakhir Ibu Dokter dari mana? OPD. Puskesmas Momuno, Pak. Momuno, oke. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Dan kita lanjut ke pengantaran gitu ya. Di kedudukan dan peran ASN, pelatihan dasar angkatan 118 gitu ya. Oke. Oke, pada awalnya gitu ya, kenapa kurikulum ini muncul gitu ya, kenapa kurikulum Agenda 3 ini ada gitu ya. Karena kita adalah bagian dari ASN, sehingga di dalam ASN sendiri itu ada manajemen, sehingga terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN yang sekarang sudah diperbaharui. Ya, yang perbaharuannya ini saya belum suka lupa gitu ya. Kemudian dipertajam lagi kenapa penyelenggaraan Latsar ini ada berdasar keputusan Kepala Nomor 13 tahun 2022 dan Kepala Nomor 14 tentang kurikulum penyelenggaraan Latsar, di mana penyelenggaraan Latsar itu ada 3 macam. Ada virtual darurat learning, ya, blended learning, dan klasikal. Nah, yang kita ambil sekarang adalah blended learning. Ada MUUC, ada virtual, dan ada klasikal. Oke. Jadi keterkaitan antara agenda 1, 2, dan 3. Gitu ya. Ya, adik-adik kemarin sudah mengidentifikasi isu, kemudian mengidentifikasi, menganalisis penyebab isunya, dan muncullah sebuah gagasan-gagasan. Ya, gagasan-gagasan ini diturunkan lagi menjadi kegiatan-kegiatan yang ada outputnya. Ya, kegiatan-kegiatan ini diturunkan menjadi tahapan-tahapan kegiatan. Dan tahapan-tahapan kegiatan ini terkait dengan nilai-nilai berakhlak, mulai dari berorientasi pelayanan sampai ke berkolaborasi. Ya. Nah, sekarang ranah kita adalah yang di atas, bagaimana kedudukan dan peran ASN ini terkait dengan isu, penyebab, dan gagasan itu sendiri gitu ya, sampai di kegiatan-kegiatan. Jadi isunya apa yang diangkat, kemudian gagasannya apa, kegiatannya apa, terkait dengan kedudukan dan peran ASN yang di dalamnya ada manajemen ASN. Oke. Jadi sudah jelas keterkaitannya. Ya. Agenda 1 adalah sikap perilaku. Kita diharapkan mengidentifikasi isu itu berdasarkan dari nilai-nilai yang kita miliki, bukan karena ingin lulus Latsar CPNS. Jadi Latsar CPNS ini bukan karena pintarnya, tapi karena mengikuti seluruh proses pembelajaran yang ada di dalamnya. Ya, bukan karena pintar bodohnya ya, tapi bagaimana kita mengikuti proses. Kalau kita pintar terus tidak masuk kelas 4 hari,
maka kita tidak akan lulus. Karena apa? Karena penekanannya di sini adalah sikap perilaku. Bagaimana kepekaan kita terhadap lingkungan kita sehingga kita bisa menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di tempat kerja kita. Oke. Kalau kita kembali ke belakang, manajemen ASN dan Smart ASN sudah dipelajari oleh adik-adik di MUC ya, dan sudah lulus, ya. Jelas sudah lulus, sehingga memasuki taraf virtual learning. Ya, apa yang dipelajari di manajemen ASN kemarin? Menurut Bapak Ibu, kita sudah di taraf yang terakhir ya. Bagaimana kaitannya manajemen ASN dan Smart ASN terhadap rencana judul yang kita aktualisasikan? Ya. Kemarin di manajemen ASN apa yang dibahas di modul? Ya, silakan Pak Aswardin. Ya, sekilas yang tergambar Pak setelah saya membaca modul daripada manajemen ASN itu sendiri. Jadi pada intinya bahwa manajemen ASN itu adalah pengelolaan kepegawaian dari ASN berdasarkan kompetensi, profesionalisme, latar belakang pendidikan yang seperti itu Pak. Jadi penempatan kerja daripada ASN itu sendiri harus didasarkan pada kompetensinya Pak. Jadi tidak menempatkan seseorang, salah satunya tidak menempatkan pegawai bukan pada tempatnya, dengan background pertanian misalnya ditempatkan kepada kesehatan. Jadi tidak berimplementasi pada bidangnya Pak, seperti itu. Salah satu contoh yang saya pahami Pak. Oke. Makasih Pak. Makasih Pak Aswardin ya. Manajemen ini adalah pengelolaan ASN itu sendiri. Yang salah satu contohnya adalah kompetensi. Jadi Bapak Ibu waktu mengisi mendaftar CPNS ya, melalui pemberkasan sudah diketahui bahwa saya akan ditempatkan di sini. Saya sebagai seorang analis pangan, sebagai analis apa dan sebagainya ya, sesuai dengan bidang kita masing-masing. The right man, the right job-nya ya. Menempatkan orang pada tempat yang sebenarnya. Oke. Nah, kemudian ada yang menambahkan lagi? Selain itu contoh lainnya, pengelolaan apa selain kompetensi? Silakan yang lain memberikan tambahan. Mohon izin Pak. Silakan Bu Diana. Kalau yang saya baca dari manajemen ASN, di situ terangkum bahwa hak-hak seorang PNS dan kewajiban apa yang harus dia lakukan sebagai PNS. Terima kasih Pak. Hak dan kewajiban ya, sebagai seorang PNS. Haknya apa gitu ya? Ya. Salah satunya ya perlindungan gaji gitu. Ya, perlindungan apa? Kenyamanan kerja. Itu hak-haknya kita. Kewajiban kita apa? Memenuhi penugasan yang diperintahkan oleh pimpinan salah satunya sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Atau juga kadang-kadang ini tadi terkait dengan yang pertama Pak Aswardin, pimpinan kita memberikan penugasan yang lainnya, yaitu yang sebetulnya tidak diharapkan kan. Maksudnya kita sebagai analis apa ditempatkan di situ. Kemudian kalau dibantukan dengan kegiatan lain oke-oke saja. Tapi yang terjadi kadang di OPD kita ditempatkan di tempat lain, bukan sesuai dengan
ya analis SK-nya kita. Ya, itu adalah permasalahan-permasalahan kan akhirnya karena kepekaan kita sehingga kita punya permasalahan. Oh, ternyata di OPD ini ada yang terjadi seperti ini. Pak, saya ini orang kesehatan, background saya, tapi ditempatkan di keuangan. Gitu. Maka harus ada pembenahan-pembenahan. Kemudian berikut satu lagi tentang manajemen ASN, kita flashback. Ya, selain hak kewajiban, kompetensi, apalagi? Izin Pak, Ya, silakan Ibu Yayu. untuk manajemen ASN itu terkait ini juga Pak, fungsi dan tugas ASN. Di mana fungsi jadi yang pertama itu sebagai pelaksana pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Oke. Lanjut yang kedua. Pelaksana, pelayan, perekat ya. Sebagai pelaksana kita melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Sebagai pelayan kita melayani kebutuhan masyarakat. Ya, sesuai dengan nilai berorientasi pelayanan. Perekat pemersatu kita netralisir ya, ketika Bapak Ibu kontrak menjadi PNS, ya Bapak Ibu tidak boleh berpihak di kancah politik, harus netral gitu ya. Walaupun di dalam diri Bapak Ibu condong ke calon A, tapi tidak boleh menarik kawan ya, mempromosikan gitu ya. Ya banyak Bapak Ibu kita lihat sekarang ya pejabat-pejabat struktural yang memihak, akhirnya begitu ganti pimpinan dilengser dan sebagainya gitu ya. Itu efek, sebetulnya itu juga permasalahan juga ya, permasalahan merit system juga ya, yang sebetulnya kan berdasarkan kompetensi tadi gitu. Tapi yang terjadi user ya, sehingga bagaimana manajemen ASN di birokrasi ini menjadi profesional gitu ya. Itu juga permasalahan-permasalahan yang ada di manajemen ASN. Dan satu lagi mungkin masih banyak ya, tapi saya satu menambahkan, ada sebuah nilai-nilai yang di dalam manajemen ASN itu ada kode etik ya. Rambu-rambunya ya. Ada rambu-rambu, ada kewajiban kita seorang ASN dibingkai dalam kode etik ASN. Ada 12 itu ya. Ada melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, integritas, memegang rahasia jabatan dan rahasia negara. Ya, dan yang lainnya ya. Dan yang lainnya ada 12 item. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam diskusi ini. Dan yang berikutnya kita akan ke SMART ya. SMART ASN. Oke. Jadi yang pokok-pokok pikiran atau apa yang didapatkan dari SMART ASN menurut Bapak Ibu terkait dengan yang kita amati sehari-hari ya, salah satu contohnya kita dituntut smart gitu ya, tapi kita bagi teman-teman yang jauh, yang di Palele misalnya, atau yang di mana yang paling ujung, pokoknya agak sulit untuk pelaksanaan Zoom ini, sehingga harus pindah ke kota atau ke wilayah yang ada Zoom-nya, dan tempatnya lumayan jauh gitu ya, tidak ada yang dekat-dekat. Itu juga kendala. Oke. Terkait dengan itu mungkin Bapak Ibu ada juga
ya pendapat atau pokok-pokok pikiran dengan materi yang sudah didapatkan di Smart ASN terkait dengan aktualisasi. Kami persilakan siapa yang memberikan kontribusi terhadap Smart ASN terkait dengan aktualisasi. Silakan. Ya, ada itu ya. Ada nilai-nilai dalam Smart ASN itu ada berapa itu? Ada 8, masih ingat? Ada integritas, ada networking, ada hospitality, ada nasionalisme gitu, ada 8 tuh ya. Masih ingat itu atau belum? Belum ada di modul ya itu ya. Yang coba Bapak Ibu googling di internet 8 poin Smart ASN akan muncul. Oke, saya carikan ya. Ini ya Bapak Ibu, saya mengutip rancangannya teman kita ya. Ya, masyarakat yang modern saat ini hidupnya sangat dipengaruhi oleh internet, perubahan media komunikasi yang digunakan dalam masyarakat Indonesia dan seterusnya. Ya, meningkatkan kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas tugas dan fungsinya dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini boleh dimasukkan di rancangan Bapak Ibu ya. Nilai-nilai dalam Smart ASN ini ada 8, kayaknya di modul nggak ada nih. Ya. Integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, memiliki kemampuan networking, memiliki jiwa entrepreneurship. Ada di internet ya, Bapak Ibu bisa hunting-hunting juga. Oke. Konsistensi pegawai, integritas ini ya, dalam berperilaku selaras dengan nilai norma dan etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan. Oke, smart ya, mendorong budaya etika tinggi dan bertanggung jawab. Nanti diuraikan lagi. Yang penting ini ada 8 poin yang biasa dimasukkan di rancangan aktualisasi. Kemudian di manajemen ASN, ini kode etiknya ya. Jadi kedudukan dan peran ada manajemen dan manajemen ASN ada kode etik. Kemudian Smart ASN ada 8 tadi yang networking, hospitality, kemudian yang tadi nasionalisme, integritas itu smart. Di manajemen ASN selain didiskusikan tadi, Bapak Ibu juga bisa mencantumkan kode etik ini.
melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan, dan berikut sampai 12 item ini ya. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ya. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Ya, kita dibuat harmoni, ini ada terkait dengan nilai-nilai berakhlak, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi intern, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini kode etik ini sebagai dasar untuk membahas ketika adik-adik menghubungkan antara kegiatan-kegiatan dengan kedudukan dan peran. Ya, yang Smart ASN terkait dengan yang 8 tadi. Ya. Oke. Jadi Bapak lebih memberikan contoh yang operasional yang adik-adik akan gunakan di aktualisasi. Ya, misalnya ini ya. Ini persiapan pelaksanaan kegiatan terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Kenapa manajemen? Nah, dikaitkan dengan pembahasannya dengan kode etik. Kenapa Smart? Dikaitkan dengan pembahasan yang 8 poin Smart ASN. Ini kurangnya belum dibahas. Harusnya dinarasikan seperti ini. Melapor ke mentor, ramah saat melakukan konsultasi dengan mentor. Jadi ramah ini dari panduan perilaku berorientasi pelayanan. Ramah, cekatan, disiplin itu kan ada ya. Di berorientasi pelayanan, kemudian ditambahkan narasi dari melapor ke mentor, jadi ramah saat melakukan konsultasi dengan mentor. Ini cara membahasnya di agenda 2. Kalau Bapak Ibu hanya bilang ramah dan disiplin, itu bahasa panduan perilaku, bukan bahasa operasional. Yang dinamakan bahasa operasional adalah bahasa panduan perilaku digabung dengan bahasa tahapan kegiatan. Ya, walaupun ini bukan agenda 3, saya sekedar memberikan contoh ya. Untuk adik-adik, inilah bahasa operasional yang bagus. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan disiplin ini hanya panduan perilaku, ditambahkan lagi. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan disiplin dalam melapor ke mentor. Ditambahkan di sini ya. Begitu. Supaya kalau di minat sudah tidak bingung lagi, tidak cari-cari narasi lagi. Oke, kita kembali, ini agenda 2. Kita kembali ke agenda 3, manajemen dan Smart ASN. Kalau manajemennya dikaitkan dengan kode etik boleh, atau dikaitkan dengan tadi peran dan fungsi dan tugas dan fungsi, bisa juga. Yang Smart dikaitkan dengan yang 8 tadi. Oke, sekarang kita menukik ke aktualisasinya kita, gitu ya. Di dalam rancangan aktualisasinya kita ini terkait dengan manajemen dan Smart ASN. Apa saja yang terkait? Pertama, judul. Ya. Contohnya misalnya judul saya melakukan edukasi terhadap pasien.
Ini judul besar saya ya, melakukan edukasi terhadap pasien, melakukan penyuluhan dengan petani nelayan. Ya. Terkait dengan judul saya terkait dengan agenda 3, kira-kira menurut Bapak Ibu seperti apa? Misalnya judul saya melakukan penyuluhan kepada petani nelayan, melakukan penyuluhan terhadap pasien. Kaitannya dengan manajemen apa? Ya, bisa juga adik-adik memberikan keterkaitan dengan POAK-nya ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya. Memberikan penyuluhan kepada petani nelayan dalam meningkatkan pengetahuannya. Nah, sehingga ini adalah salah satu pengelolaan ya, pengelolaan manajemen tadi yang disinggung oleh Pak Aswaddin tadi ya. Coba saya pengen adik-adik yang memberikan komentar bagaimana keterkaitan judul dengan manajemen dan dengan smart ya. Kalau adik-adik membuat arsip digital, ya, jelas terkait dengan smart. Terkait dengan manajemen apanya? Ya pengelolaannya menjadi lebih cepat, lebih rapi, lebih aman. Itu adalah sebuah manajemen. Oke, sekarang itu judul ya, judulnya. Nanti giliran adik-adik yang memberikan komentar. Ini hanya contoh-contoh. Nah, di dalam penyuluhan tadi, kegiatan-kegiatan saya melakukan perencanaan aktualisasi kegiatan 1. Kegiatan 2 menyiapkan media untuk penyuluhan. Yang ketiga, pelaksanaan penyuluhan. Yang keempat, evaluasi before and after, sebelum dan sesudah petani nelayan diberikan pengetahuan atau keterampilan terhadap pengetahuan tertentu ya, misalnya cara memupuk, cara menanam dan sebagainya. Oke, sudah ada kegiatan 4. Kegiatan-kegiatan ini kita kaitkan lagi dengan manajemen dan smart. Ya, manajemennya apa? Di konsultasi itu. Nah, pada saat konsultasi ini adalah tahap perencanaan terkait dengan pengelolaan tadi, manajemen. Kenapa ada yang bilang smart? Ya. Karena dalam menyiapkan bahan ini saya hunting-hunting di internet, saya menggunakan perangkat IT, sehingga ada smartnya. Dan seterusnya, menyiapkan, membuat media untuk bahan sosialisasi atau membuat bahan ajar ya, bahan edukasi atau penyuluhan untuk petani, untuk pasien, meningkatkan pengetahuan pasien tentang kepatuhan minum obat, seperti itu. Kemudian pada saat penyuluhan, sosialisasi atau edukasi, Bapak Ibu memberikan free test ya, seberapa jauh pengetahuannya, kemudian dilakukan penyuluhan, dipraktekkan lagi kalau yang pertanian. Pas ibu-ibu ini medis juga, bagaimana ya etika ya batuk yang benar, bagaimana cara sikat gigi yang benar dipraktekkan, divideokan. Kemudian ya misalnya saya ambil sampel di sekolah untuk perawatan gigi. Nah, sebelum saya kasih edukasi anak-anak, saya minta untuk menyikat giginya 10 orang. Dari 10 orang yang sikat gigi dengan benar 2 orang. Itu before. Setelah nanti dikasih edukasi, dikasih contoh cara sikat gigi, disuruh sikat gigi ulang. Nah, divideokan lagi. Ternyata dari 10 orang, 8 orang yang menyikat giginya dengan benar. Berarti peningkatannya 60% di evaluasinya. Jadi actionnya itu ada.
membuat SOP bukan hanya membuat SOP, tapi bagaimana penerapan SOP itu di lapangan. Ya, kalau wilayahnya besar menggunakan sampel-sampel. Nah, kalau di OPD yang skupnya kabupaten, misalnya di orang kesehatan, dinas kesehatan, ada program Buol Sehat, mengakomodasi masyarakat yang tidak terjaring di BPJS, karena BPJS itu mahal, kadang-kadang tiap bulannya tidak bisa bayar, sehingga kabupaten yang mengakomodasi Buol Sehat. Misalnya, nanti ambil sampel di wilayah mana, di kecamatan mana. Seperti itu bagi teman-teman yang OPD. Bagaimana 1 bulan itu bisa terlaksana dengan kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan. Oke, sekarang giliran Bapak Ibu semuanya, saya kasih waktu 5 menit ya untuk saya pikir sudah ada ini judulnya ya. Kemudian kegiatan-kegiatannya terkait dengan kedudukan dan peran ASN. Silakan, saya kasih waktu 5 menit untuk menyusun ya, mencatat. Nanti saya tanya satu-satu.
Oke, Bapak Ibu yang saya banggakan, ya kan, saya juga pengen tahu nih gitu ya, apa yang ada di perencanaan yang akan diaktualisasikan oleh Bapak Ibu semuanya ya, terkait nanti judul kegiatan dengan manajemen dan smart. Ya, kami persilakan yang duluan Ibu Dr. Nurjaya. Ya, rencananya seperti apa? Santai aja ya. Isunya Pak tentang meningkatkan cakupan ASI untuk pencegahan meningkatkan cakupan ASI eksklusif untuk pencegahan stunting. Ya, oke. Terus kegiatannya apa? Jadi kegiatannya itu apa namanya? Jadi kita kayak tadi Pak, kita ada pretest dan post-test. Jadi sebelum kita lakukan sosialisasi gitu, jadi kita lakukan dulu pretest. Bagaimana pengetahuan tentang ibu-ibu menyusui, tentang apa namanya ASI eksklusif. Kemudian kita lakukan sosialisasi. Setelah kita lakukan sosialisasi, baru kita lakukan post-test. Apakah dari ada peningkatan tidak pengetahuannya dari sebelumnya dan setelah dilakukan sosialisasi. Ya, oke, dari perencanaan, persiapan membuat media dan sebagainya, nanti penyuluhannya ya, kemudian penyuluhannya ya, kemudian dievaluasi ya. Ya, bagaimana tingkat pengetahuannya. Betul. Ya, karena di aktualisasi itu kan ada tuntutan IT-nya, jadi bisa juga nanti ditambahkan link ya, kalau untuk bukan hanya untuk puskesmas di sini, ya WA sama orang-orang ini ibu balita, bisa juga ya. Ya, sekarang kaitannya dengan manajemen dan smart. Kalau kaitannya dengan smart ASN, kalau untuk smart ASN untuk ya jelas Pak, untuk mencari bahan kan tentu kita pakai IT, tentu butuh penguasaan teknologi informasi. Kemudian untuk apa namanya? Ya jelas kalau manajemen Pak. Iya, kalau IT-nya apa lagi tadi yang mau ditambahkan? Tambahan tadi Pak, seperti yang Bapak sampaikan bahwa untuk komunikasi yang lebih bagus antara penyuluh dengan ibu-ibu menyusui, kalau ada masalah bisa menghubungi kami. Terus kalau bikin kayak call center gitu ya, tapi melalui WA yang sesuai dengan lingkungan kita. Ya, sesuai. Tapi kalau Mamunu masih kota loh, ya. Momunu Mas Pak, cuma ada tempat-tempat tertentu yang tidak ada signal untuk internetnya, jadi paling cuma bisa telepon, itu pun WA bisa ya? WA bisa di beberapa tempat saja Pak. Iya, aduh, di beberapa titik. Kalau mau itu bikin capek. Kalau mau WA harus ke tempat tertentu. Padahal kadang-kadang ada hal penting yang disampaikan. Jadi sampai di air terang itu ya, air terang. Oh, air terang itu Pak, di Bukal Tiloan kalau saya tidak salah Pak. Oh, kecamatan lain sudah. Kecamatan lain Pak, sudah ke sana itu. Dulu memang satu dengan Momunu, tapi sudah bisa. Sekarang Pemekaran ya. Iya, Pemekaran, betul Pak. Oke, saya pernah sampai di air terang. Dan dulu ikut proyek air bersih. Dulu. Oh iya, di sana ada bendungan toh, jadi ada sungai yang di atas, paling atasnya, di atasnya kampung air terang. Iya, betul Pak. Ya, oke. Makasih Bu. Manajemennya dan belum. Manajemennya itu ya sebagai ASN yang profesional, menunjukkan integritas tingginya kita dalam menanggapi soal isu ini Pak. Terus juga nilai-nilai dasarnya yang diaplikasikan dalam hal ini berakhlak toh Pak. Jadi berorientasi pelayanan, betul-betul kita sebagai ASN totalitas lah untuk menyikapi masalah ini gitu. Terus, ya, jadi
ya sebetulnya manajemen ini kalau kita ambil kode etik ya kena juga berakhlak ya. Jadi Betul. bingung-bingung. Iya. Terlalu banyak nilai gitu. Betul. Tapi ya itu yang tadi misalnya untuk Bapak Ibu semuanya misalnya ambil integritas. Ya saya harus menjalankan tugas fungsi saya sebagai seorang ASN dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan pengetahuannya dia gitu ya. Supaya stunting itu berkurang karena ini adalah tugas kita sebagai seorang ASN berkontribusi terhadap negeri ini kan begitu. Yang penting menarasikannya itu connect. Apapun yang kita ambil alasannya manajemen ASN ini yang penting connect narasinya. Misalnya tadi Bu Dokter ambil integritas, ya karena untuk menurunkan stunting ini saya punya integritas ya. Tergugah hati saya supaya stuntingnya berkurang. Ya, gitu. Oke, makasih Bu Dokter. Lanjut ke Pak Kasmin. Ya, apa yang akan direncanakan dan terkait dengan manajemen dan smart? Silakan. Terima kasih Pak. Kalau untuk saya yang isu yang saya angkat itu saya mau menerapkan pembelajaran berbasis multiple intelligency dalam meningkatkan life skill warga belajar paket C. Rencananya ini yang pertama itu saya mau mengukur tingkat kecerdasan warga belajar. Karena kan dalam diri manusia kan setidaknya ada 8 kecerdasan. Nah, di sini pertama itu saya buatkan kisi-kisi tentang 8 kecerdasan. Terus setiap warga belajar mengisi kisi-kisi tersebut. Nah, dari isian kisi-kisi tersebut dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan skala Likert bahwa seorang individu ini dia cenderung ke kecerdasan ini. Misalnya dia cenderung ke kecerdasan logis matematis, nah, maka dalam pembelajarannya dia dicenderungkan ke pembelajaran logis matematis. Kalau misalnya dia kecerdasannya interpersonal, maka dalam pembelajaran dia lebih ditibarkan ke pembelajaran interpersonal. Nah, dalam hal ini bagaimana skillnya akan terasa atau meningkat. Adapun keterkaitannya dengan Smart ASN, nah, dalam membuat kisi-kisi ini, untuk mengisi kisi-kisi ini saya menggunakan Google Form. Google Form, di situ saya mengisi kisi-kisi, terus ini yang warga belajar mengisi survei tersebut, kemudian jawabannya dikirim lewat Google Form. Adapun kaitannya dengan manajemen ASN, tentu yang pertama itu bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab penuh dengan data-data yang saya dapatkan dari warga belajar. Bagaimana dia kecenderungan kecerdasannya, apakah ke logis matematis, ke visual atau kinestetik. Begitu Pak. Terima kasih. Jadi mengelola orang sesuai dengan bakatnya ya. Iya Pak. Itu pengelolaannya di situ. Mengelola orang sesuai dengan bakatnya, dengan tanggung jawab ya, manajemennya smartnya maka Google Form. Ada 2 hal yang ingin saya tanya tadi dari penjelasannya. Yang pertama, Google Form, apakah warga belajar ini sudah semua mengenal itu? Kalau yang kemarin ini Pak, karena kan ini yang saya terima berkasnya, kebetulan saya yang terima berkasnya untuk yang tingkat 5, setara dengan kelas 10. Alhamdulillah hampir 100% saya punya nomornya dan semuanya bisa mengakses Google Form. Ya masih muda-muda ini, sasar warganya. Ada juga yang sudah tua Pak, tapi kemarin saya pas turun lapangan memang mereka bisa menggunakan. Oke, enggak masalah berarti ya. Iya Pak. Ya, jadi nanti ambil sampel di mana? Sampelnya di data-datanya kan ada sama saya Pak untuk. Tetap di SKB ya? Iya Pak. Tempat belajarnya situ ya? Iya Pak. Oke. Jadi udah oke tuh kalau sudah penjelasannya gitu sudah jadi itu rancangannya. Oke, lanjut lagi ke Pak Rusdi. Ya, silakan Pak Rusdi.
Baik, izin Bapak. Ya, silakan. Ya, untuk rancangan aktualisasinya, insya Allah saya akan mengangkat judulnya itu peningkatan pengetahuan pasien tentang pelayanan yang ada di puskesmas melalui media informasi. Ya, media informasinya ini yang saya masih bingung, Pak. Tapi sudah ada penentuannya dari saya, mungkin dari media televisi. Jadi akan saya buat beberapa video yang mengenalkan tentang apa-apa saja pelayanan yang ada di puskesmas, apa-apa saja yang tidak ada. Terus biasanya pasien hanya mengetahui pelayanan-pelayanan yang isinya yang harus ada di rumah sakit. Padahal di puskesmas ini belum ada. Terus rancangan kegiatan aktualisasi ini sudah saya pernah konsultasikan dengan penanggung jawab programnya. Kebetulan beliau juga masih angkatan 2019. Jadi beliau menyarankan coba diangkat pengetahuannya karena ada beberapa pengetahuan pasien ini yang masih kurang tentang pelayanan yang ada di puskesmas. Keterkaitannya dengan ini manajemen dan smart nantinya. Manajemen kalau untuk smart ASN-nya itu Video Pak, tadi ya. tentunya saya mengambil informasi-informasi dari internet. Kemudian media yang saya gunakan adalah media-media yang mungkin dari elektronik Pak. Jadi videonya saya sudah dibuat, terus nanti dipertontonkan dengan pasien-pasiennya yang berkunjung ke puskesmas. Oke. Kalau Pak Rusdi di mana? Di puskesmas Biau Pak. Biau itu kota kan? Di wilayah kota Pak. Iya itu. Iya. Jadi ini semacam promosi pelayanan gitu ya? Iya Pak. Iya, nanti ditayangkan di televisi di ruang tunggu, kemudian dibuat link-linknya, karena di kota kan? Iya. Mungkin selama ini orang menganggap pelayanan puskesmas cuma yang ini, yang cuman demam-demam biasa. Oh ternyata ada pelayanan lainnya, mungkin ada. Iya, yang kebanyakan kemarin Pak, mereka minta kayak gigi, ya padahal enggak ada. Itu bagian dari estetik. Ya itu, jadi kayak semacam layanan informasi dan promosi PKM Biau ya, apa yang bisa dilakukan. Jadi karena Biau ini kota, ya tentunya lebih ke smart. Oke. Ya, oke. Terima kasih untuk sementara 3 dulu. Saya akan menjelaskan tentang penugasan. Nanti waktunya habis penjelasan penugasan belum gitu ya. Nanti kalau masih ada waktu akan diskusi lagi dengan teman-teman yang lain. Oke, sesuai dengan permasalahan yang di awal yang kita diskusikan tentang manajemen ASN adalah permasalahan tentang merit system, sistem merit ya, yang ada di negeri kita. Ya, adik-adik diminta untuk belanja kasus, ya, evaluasi dan analisis kasus, tantangan dan hambatan penerapan sistem merit. Diskusikan dan susun laporan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu mendeskripsikan atau mengidentifikasi. Ya. Yang pertama, setelah mengidentifikasi, yang kedua, penyebab masalahnya apa. Ya. Kemudian yang ketiga, solusinya apa. Ya. Identifikasi isu, ya, ini mencari isu dulu, kemudian diidentifikasi isunya apa, kemudian penyebabnya apa, dan solusinya apa. Solusi yang bisa kita lakukan. Ya. Kalau kecenderungan sih solusinya ini dalam tataran kebijakan, ya. Ya, tapi setidak-tidaknya kita bisa memberikan komentar soal itu ya, tataran kebijakan dan apa sih yang bisa saya buat soal ini minimal untuk diri kita sendiri ya, tidak tergerus dengan sistem itu gitu ya.
misalnya apa yang bisa kita lakukan, membuat ini, memberikan warning atau peringatan-peringatan bahwa kita jangan tergerus di merit system, di kancah politik misalnya. Nanti adik-adik diskusikan. Kelompoknya sudah ada di penugasan Kolabjar. Penayangannya dalam bentuk PowerPoint PDF ya, di PowerPoint kan baru di PDF kan untuk tugas kelompok. Oke, untuk tugas individunya, evaluasi dan analisis pengelolaan ASN pada OPD Bapak Ibu terkait dengan Smart ASN, analisis dan susun laporan, deskripsi strategi pengelolaan kegiatan. Dan ini yang mandiri saya minta seperti tadi ya. Bapak Ibu membuat kita kerucutkan ke aktualisasi, judul aktualisasinya apa, kemudian kegiatan-kegiatan apa terkait dengan manajemen dan SMART. Saya berikan contohnya untuk yang individu ya. Kemudian penugasan yang ketiga, hanya 3 saja penugasannya. Yang pertama kelompok, yang kedua individu terkait dengan manajemen dan SMART ASN, terkait dengan aktualisasinya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah learning journal, seperti agenda 1 dan agenda 2. Ya, di learning journal isinya 1 lembar saja yang memuat pokok-pokok pikiran dengan penerapan. Sudah adik-adik lakukan di agenda 1 dan agenda 2. Ini saya kasih contoh untuk individunya. Ya, ini sebetulnya untuk agenda 2, yang agenda 3 saya belum siapkan. Jadi misalnya nanti nomor 1, misalnya perencanaan kan, nomor 2 menyiapkan bahan, kegiatan ketiga sosialisasi, keempat evaluasi. Nanti dari kegiatan ini langsung di sini manajemen ASN-nya seperti apa, kemudian Smart ASN-nya seperti apa. Tapi seluruh kegiatannya dari judul hingga evaluasi. Kegiatannya saja, jadi nomor, kegiatan, di sini nggak usah tahap. Kalau memang sudah ada adik-adik buat tahapannya, karena ini sudah agenda 3, tentu adik-adik sudah ada tahapannya, boleh. Kemudian di pelayanan ini diganti dengan manajemen ASN, di akuntabel diganti dengan Smart ASN. Itu tugas individunya ya, dibuat kolom-kolom seperti ini saja. Ya, walaupun Bapak Ibu membuat dalam Word, tetap di PDF-kan kalau masuk di Kolabjar. Ya. Di Kolabjar itu bagusnya memang PDF, karena kalau yang Word atau PowerPoint langsung itu agak ribet bukanya. Tapi kalau PDF langsung bisa 1 kali buka. Gitu. Oke. Ini yang individu ya. Saya minta ya adik-adik untuk melengkapi ini, karena ketika kita tayangkan di sesi keduanya ada saran dan masukan dari teman-teman dan dari Bapak, sehingga lebih menyempurnakan rancangan aktualisasi yang akan Bapak Ibu buat. Ya, walaupun pada saat ini tatarannya adalah agenda 2, tapi kita sudah melewati
agenda 1 dan 2. Ya, agenda 3 kita kan bagaimana agenda 2. Kalau agenda 2 kan keterkaitan antara tahapan dengan nilai berakhlak. Kalau kita keterkaitan antara manajemen dan Smart ASN terhadap kegiatan. Dalam hal ini sosialisasi. Ya. Diberikan narasi yang lengkap dari judulnya apa, ya, judul terkait dengan manajemen dan Smart apa, kemudian kegiatan-kegiatannya. Oke. Dari penugasan kelompok, individu, dan learning journal mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Ada Pak. Ya, silakan Bu Dokter. Ya Pak, izin bertanya untuk deskripsi tugas. Di sini kan untuk kelompok Pak ya, belanja kasus dalam kurung media elektronik atau cetak. Maksudnya untuk topik tugasnya ini kita kasusnya tentang merit system. Ya, merit system Pak. Maksudnya untuk penerapannya ke kasus belanja media elektronik gitu. Jadi kita milih ya. Kita milih nyari di internet ya, kasus-kasus tentang merit system. Gitu. Yeah. Jadi maksudnya itu soalnya kemarin kita sempat bahas-bahas sedikit Pak, kita pikirnya tentang misalnya ada pelanggaran-pelanggaran tentang yang berhubungan ke arah ASN tentang belanja online. Oh maksudnya jadi kita browsing di media elektronik itu Pak, apakah ada pelanggaran-pelanggaran terkait nilai-nilai tentang sistem meritnya gitu Pak ya untuk belanja ini maksudnya nyari-nyari. Nyari, kan? Ya. Iya Pak. Nyari kemudian kita diskusi atau kita identifikasi, kemudian penyebabnya apa gitu ya, dan solusinya apa. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, ya sama-sama. Kemudian individunya juga Bapak Ibu sudah melalui agenda 2 sudah lengkap itu ya, kegiatan dengan tahapannya. Insya Allah sudah lengkap. Tinggal nambah manajemen dan smart sehingga nanti selesai agenda 3 sudah tinggal edit-edit saja. Di agenda 4 ya, bisa tidur pulas. Atau tambah nggak bisa tidur, mendekati ujian rancangan. Oke. Makasih Pak. Oke, ya makasih. Siapa lagi yang ingin menanyakan penugasan? Kalau learning journal kan sudah 2 kali, ketiga nih ya. 1 lembar saja, nggak usah banyak-banyak. Apa sih intinya dari agenda 3 itu? Kemudian penerapannya di tempat kita apa? Ya Bapak Ibu kan sudah hampir-hampir aktualisasi, jadi itu penerapannya di kantor kita. Adanya perubahan itu kan manajemen juga. Jadi yang SOP-nya nggak benar jadi diluruskan. Sudah ada SOP tapi nggak diterapkan, misalnya penggunaan APD. Nakes sendiri banyak yang nggak pakai, padahal itu potensi penularan infeksi ada, seperti itu kan itu manajemen semua gitu ya. Tata cara penyelenggaraan untuk pelayanan kesehatan itu manajemen banget. Oke, ada lagi? Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Sahrul. Ya, untuk tugas kelompok mengenai apa dulu? Kasus sistem merit itu minimal berapa kasus, Pak? Mungkin misalnya ada 2 dirangkum gitu. Jadi ini yang pertama kasusnya ini, yang kedua kasusnya ini. Terserah aja dari Bapak Ibu. Kasusnya yang mirip-mirip ya. Boleh 2, 3 tapi mirip-mirip kasusnya. Oh, maksudnya Pak berarti keterkaitan antara kasus yang 1 dengan kedua itu ada. Jadi ya. Boleh, pokoknya bebas saja, terserah ya. Terserah dari Pak Sahrul dengan kelompok ini dimasukin. Keterkaitannya dengan nanti ada solusinya seperti apa kalau ini gitu. Boleh lebih dari 1, boleh.
boleh Oke, baik, 3, siap. boleh 4 gitu ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ada juga satu kasus tapi banyak sekali satu kasus tapi banyak sekali di situ identifikasi masalahnya. Satu kasus tapi masalahnya ada 3, kan kadang-kadang begitu. Misalnya kasus pembukaan lahan di Papua 1000 hektar itu. Di situ ada pertentangan antara masyarakat asli dengan pendatang, kemudian dia nggak setuju karena budayanya sagu, gitu ya. Kemudian ada eksplorasi sagu, itu salah satu kasus yang saya ceritakan ini. Misalnya kasus pencemaran air di Sungai Brantas, Jawa Timur. Nah, macam-macam di situ, kesadaran masyarakat, kemudian popok bayi itu yang berserakan di mana-mana, populasi ikannya terganggu, itu satu kasus bisa diidentifikasi jadi banyak permasalahan. Ada juga yang seperti Pak Sarul bilang satu kasus satu masalah, ada juga. Ada yang bisa dirinci sampai ada 3 permasalahan. Jadi identifikasi masalah itu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di kasus itu. Oke. Oke, masih ada waktu 5 menit ya. Ya Pak, masih ada Pak yang mau ditanyakan. Iya, silakan Pak Aswardin. Iya Pak. Ini kan tadi terkait tugas kelompok yang tentang identifikasi masalah sistem merit. Tapi yang istilahnya yang beredar di internet seperti itu Pak ya. Iya. Spesifik ke situ. Boleh di koran, boleh di internet ya. Artinya yang lebih spesifik ke yang beredar di media cetak maupun elektronik. Berarti nanti ini Pak, arahnya kita setelah dapatkan kasusnya, kita identifikasi melalui APKL begitu Pak ya? Tidak usah APKL. Ya. Nanti langsung aja mengerucut ke penyebab dan solusinya. Iya. Ya. Dinarasikan saja Pak ya. Oh, berarti kurang lebih apa namanya itu? Dibuat kolom-kolom lebih enak. Kolom 1 identifikasi, kolom 2 penyebab, kolom 3 solusi. Siap Pak. Ya. Kemudian yang kedua Pak, mengenai ini Pak, jurnal ini kita upload di mana nanti ini Pak? Karena saya lihat di kolom itu hanya tugas kelompok yang ada. Kalau jurnal tidak ada kolomnya. Di tanggal berapa Pak kita uploadnya? Masa belum ada? Sebentar saya cek ya. Seratus 18 ya. Ya Pak. Tugas ya. Ini learning journal Pak di sini. Oh di hari Senin Pak ya? Iya. Yeah. Oh iya. Ini learning journal. Ini tugas individu besok. Hari ini tugas kelompok tanggal 23 ya. Iya Pak ya. Ya. Saya jadinya tadi di tanggal 24 Pak. Oh ya 24 ini. Learning journal ini setelah sesi kedua memang. Karena merangkum kan. Siap. Ini nama kelompoknya kan ini. Sudah ya Bapak Ibu lihat ya sudah ya. Yep.
Udah, Pak. Ya, oke. Oke, ada lagi? Oke. Ini untuk bual 4 kelas ya Bapak Ibu. Ya, mungkin recordnya bisa ditutup Bapak Ibu. Kita menunggu waktu ya. Silakan ditutup. Siapa tadi yang Bu Janet ya? Bu Dana Fika tadi kalau tidak salah. Bu Tika.